Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, sebelumnya mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Hendrisis Zainurullah, SPB selaku pengajar praktik dari Bapak Hairil dan Ibu Rofi. Yang saya hormati juga kepada guru-guru SMA Negeri 2 Sumeneb yang mengikuti diseminasi CGP Angkatan 7. Baik, pada sesi kedua ini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Rofi selaku pemateri. Beliau akan menjelaskan modul 1.1 hingga 1.4 selama 1 jam ke depan. Kepada beliau kami silahkan. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini sebagian dari salah satu tugas kami untuk melakukan aksi nyata berupa modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 itu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir itu adalah modul 1.4 adalah tentang penerapan budaya positif atau disiplin positif. Nah, untuk modul 1.2-nya adalah nilai dan peran guru penggerak. Nah, adapun nilai guru penggerak, ya, ini perlu saya informasikan juga. Saya berbagi dengan Bapak Ibu guru, mungkin nantinya juga bisa akan diaplikasikan dalam proses kita pembelajaran di kelas. Yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini maksudnya adalah bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran, tentunya setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah fokus dengan murid. Contoh, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya itu harus Bapak Ibu. Artinya ketika di dalam kelas kita harus membuat anak-anak itu merasa nyaman belajar dengan kita. Mereka merasa nyaman, kemudian aman tentunya, tenang. Artinya mereka tidak takut untuk belajar bersama kita. Itu tentunya berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini berarti anak-anak, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk mereka berdiri dengan kekuatannya sendiri. Mereka bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Artinya mungkin di setiap pembelajaran kita adalah tugas kelompok atau tugas individu, begitu Bapak Ibu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka hadapi. Mereka mampu mengerjakan tugasnya tanpa bergantung kepada orang lain atau kepada temannya. Ya kan ya. Kadang-kala masih ada kita menemukan siswa yang mungkin mereka dalam proses pembelajaran masih bergantung kepada temannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depannya. Kemudian adalah reflektif. Reflektif di sini kita bisa memberikan refleksi ya, kesimpulan akhir dari proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, di akhirnya itu kita akan memberikan refleksi kepada kira-kira bagaimana perasaan kalian. Contoh Bapak Ibu ya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar, kalau saya biologi, setelah belajar tentang sistem reproduksi misalnya. Nah, kita juga bisa menanyakan kepada siswa. Kemudian apa yang kalian bisa ambil
dari pembelajaran kita hari ini. Nah, itu kita melakukan proses refleksi sehingga kita bisa bersikap reflektif. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini pasti sudah sering kita lakukan dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan diskusi kelompok, kemudian kita memberikan misalnya ada tugas kelompok presentasi, itu juga masuk pada kolaboratif ya. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Inovatif di sini adalah seorang guru harus mampu menciptakan ide-ide atau gagasan yang baru. Ya, semakin lama tentunya perkembangan teknologi juga semakin canggih. Kalau dulu waktu saya zaman sekolah dulu tidak ada yang namanya aplikasi-aplikasi Bapak Ibu ya. Sekarang sudah mulai banyak sekali ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Tentunya sekarang modul itu sudah ada e-modul seperti itu. Anak-anak juga bisa mengaksesnya dengan mudah. Tentunya tetap menggunakan buku teks pelajaran yang pasti ya. Jadi itu sebagai referensi atau sumber referensinya. Nah, ini ya untuk penerapan nilai guru penggerak di sini maksudnya tadi yang saya berikan yaitu berpihak pada murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mandiri itu artinya melakukan aksi untuk bergerak melakukan perubahan. Ini mandiri dari guru penggeraknya ya. Kemudian reflektif, memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik itu yang terjadi pada diri sendiri ataupun juga bagi orang lain. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini tidak hanya pada siswa tapi juga pada rekan sejawat Bapak Ibu. Jadi rekan sejawat di sini kita mampu melakukan kolaborasi. Kalau mungkin di sekolah kita ada MGT ini ya Bapak Ibu ya, itu juga bisa masuk pada proses kolaborasi. Atau juga tidak hanya di MGT ini saja, tetapi juga kita antar mapel ya Bapak Ibu ya. Seringkali mungkin ketika kita ada kegiatan di sekolah membutuhkan kerjasama antar teman, nah itu juga masuk pada proses kolaborasi. Kemudian inovatif, menciptakan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini tentunya ini yang harus selalu kita upgrade ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin lama tentunya kita harus mengupgrade bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Tentunya dengan kita melakukan variasi atau juga inovasi-inovasi yang bisa membantu anak itu untuk belajar. Nah, kemudian peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, karena untuk guru penggerak ini perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas tentunya ya. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Coach di sini tidak serta-merta menjadi mentor ya Bapak Ibu, bukan hanya seperti itu lingkupnya ya, tapi juga kita bisa, ketika kita bisa berbagi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, itu juga salah satu bentuk kita menjadi coach bagi guru lain, bagi rekan sejawat ya. Kemudian mendorong kolaborasi. Jadi kami selaku guru penggerak tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak bisa bergerak sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan teman-teman semua, dengan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami membutuhkan peran Bapak Ibu sekalian untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid ya, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kita sebagai seorang guru juga bisa membantu anak untuk bisa menjadi pemimpin. Ini bisa dibuktikan dalam misalnya ketika di OSIS ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada lembaga OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Di situ juga melatih siswa untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya adalah
menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi di sini ini pemahaman baru bagi kami. Kemarin waktu pendidikan guru penggerak di klub itu seringkali kami memahami komunitas praktisi itu adalah hanya dengan rekan yang satu mapel saja. Nah, ternyata komunitas praktisi ini tidak hanya satu mapel Bapak Ibu, tapi juga bisa beda mapel. Ya, jadi tidak hanya misalnya dengan guru biologi saja, atau dengan guru fisika saja, atau dengan guru bahasa Inggris saja, tidak, tetapi juga dengan guru-guru di mata pelajaran yang lain. Nah, ini penjelasan yang tadi saya sudah berikan ya Bapak Ibu. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, pendidikan di sini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan secara spiritual atau keagamaan, dan juga pengendalian diri, kemudian juga ada kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Tentunya ini adalah satu kesatuan yang utuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara aspek spiritual dengan kecerdasan, itu dipisah, tidak, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, tentunya ketika kita melakukan proses pembelajaran, membentuk karakter anak, endingnya atau muaranya itu nanti adalah kita ingin mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, nah profil pelajar Pancasila mungkin di sini di kelas 10 sudah ada P5 ya Bapak Ibu ya, ada profil pelajar Pancasila. Kemudian sudah dapat ilmunya semua, mungkin sudah untuk yang kelas 10 ini sudah melaksanakan atau juga sudah mengimplementasikan di sini. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ini hubungannya dengan akhlak beragama, akhlak pribadi. Mungkin ini juga bisa kita implementasikan ketika di sekolah kita sudah ada waktunya ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian juga ada masanya ketika waktu sholat anak-anak diberikan waktu, ya kan ya, waktu istirahat biar mereka bisa menunaikan sholat duhur atau juga sholat asar. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah di sini maksudnya adalah menghargai budaya, tidak hanya budaya tapi juga menghargai agama, suku misalnya. Nah itu juga masuk ke berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini lebih pada kolaborasi kepedulian ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga menerapkan itu semua di lingkungan sekolah kita. Ada kegiatan misalnya membersihkan lingkungan sekolah, itu masuk pada kegiatan bergotong royong. Kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal ya, atau juga bisa menghasilkan karya di situ ya. Berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis artinya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi bernalar kritis. Dan yang terakhir itu adalah mandiri, lebih pada pemahaman diri dan situasi regulasi dirinya. Demikian pemaparan dari Rodi dari pemahaman dari 1.1.4. Semoga yang dijelaskan bisa menginspirasi dan memberikan perubahan kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak Rodi, acara yang luar biasa. Terima kasih juga bagi